Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, pada siang hari ini kami hadir mengucapkan syukur atas setiap berkat dan hikmat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini kami rindu akan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, berikanlah roh dengar-dengaran bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini dari Efesus 6 ayat 4 berbunyi, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Tema renungan pada siang hari ini, belajarlah kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat menyambut hari spesial yang akan diadakan pada tanggal 19 Juli 72 tahun lalu sekolah kita BPK Penabur dilahirkan. Selamat merayakan HUT BPK Penabur ke-72. Kita sebagai warga GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, sejatinya pada hari Selasa kita secara bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena BPK Penabur adalah salah satu badan pelayanan di bidang pendidikan yang bernaung di bawah GKI SW Jabar. Adalah representasi panggilan pelayanan kita sebagai warganya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saya mempersiapkan renungan ini dengan bahan atau teks ayat firman yang telah ditentukan oleh bidang bina Majelis Jemaat GKI Cimahi, ternyata berkaitan dengan pendidikan. Dan pada hari Selasa, minggu ini bertepatan dengan HUT BPK Penabur. Bagi saya ini bukan suatu kebutuhan, tetapi merupakan tuntunan Allah yang baik buat kita, minimal buat saya. Teks ayat hari ini Efesus 6 ayat 4, bila direnungkan lebih dalam, sebenarnya Allah melalui Rasul Paulus mengatakan secara singkatnya bahwa bapak-bapak atau orang tua harus mendidik anak-anaknya sebagai aktivitas yang tidak bisa ditawar. Apapun bentuk dan metodenya, termasuk menghindari sikap mendidik, mengajar yang dapat menimbulkan amarah anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara dan kapan waktu yang baik? Model dan sikap orang tua macam apa yang baik? Dan sekolah, gereja mana yang bisa menolong kita? Pertanyaan tersebut amatlah klasik. Tidak jarang kita bertanya pada diri sendiri dan berujung pada sikap bingung sendiri.
Dilanjut dengan sikap pasrah tanpa berdaya. Saking kompleks dan beragamnya teori pendidikan anak, lebih-lebih diiringi dengan perkembangan teknologi kekinian yang sangat berkembang super pesat. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus disebut Rabi, Guru oleh para murid. Secara iman kita pun pengikut Kristus meyakini Tuhan Yesus adalah Guru sekaligus Bapa, orang tua kita. Ada tertulis dalam firman Tuhan yang berbunyi, Yesus adalah anak Allah. Tetapi meskipun begitu, ia belajar menjadi taat melalui penderitaannya. Ibrani 5 ayat 6. Sang guru sekaligus Bapa, sekaligus orang tua kita, ternyata Yesus pun belajar. Inilah format pendidikan praktis bagi kita sebagai orang tua. Sebuah metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika mendidik dan mengajar kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus menjadi orang tua, guru yang mendidik dirinya sendiri, juga ketika mendidik atau mengajar kita anak-anaknya. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lakukanlah, pakailah metode cara seperti yang dilakukan oleh sang guru sekaligus orang tua kita, yaitu kita pun melakukan pendidikan dan pembelajaran bagi diri kita sendiri sebagai ayah, ibu bagi anak-anak kita. Belajar, belajar, dan belajar. Pertanyaan berikut, belajar apa? Matius 11 ayat 29 berkata, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jawabannya, belajar, belajar, dan belajarlah tanpa henti. Menjadi orang tua yang lemah lembut dan rendah hati, seperti Tuhan Yesus sebagai praktik hidup sehari-hari, mendidik anak-anak kita dalam ajaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.